Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Alhamdulillah juga kita masih dapat berkumpul dalam rangka thalibul ilmi, sehingga patutlah kita mensyukurinya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, di mana beliau adalah suri tauladan kita, maka patutlah kita meneladani sifat dan apapun yang ada pada diri beliau. Alhamdulillah kita kemarin sudah menyelesaikan satu pertemuan yang membahas mengenai qadhiyah dan macam-macam daripada qadhiyah. Ya. Pertama kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan qadhiyah. Kemudian kita juga mengetahui taksim daripada qadhiyah. Walaupun taksim itu atau taksim atau pembagian daripada qadhiyah kemarin itu hanya salah satu atau beberapa saja. Kalau di qadhiyah hamliyah kita hanya membahas satu model saja atau satu tinjauan saja, yakni taksimul qadhiyah al-hamliyah bi'tibari maudu'ihi. Sedangkan nanti ketika kita beranjak di qadhiyah syartiyah, kita hanya membahas macam-macam daripada qadhiyah syartiyah itu, yakni ada dua qadhiyah syartiyah. Yang kemarin kita bahas adalah qadhiyah syartiyah muttasilah. Qadhiyah syartiyah muttasilah yang kita bahas satu taksim saja, satu iktibar dari taksim saja. Apa? Yaitu taksimu qadhiyah asyartiyah al-muttasilah bi'tibari apa? Bi'tibari ala qotihi. Sedangkan yang kedua hari ini yang akan kita bahas bagaimana kemarin yang saya isyaratkan, dan kemungkinan pembahasan ini akan sedikit menguras energi kita. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Karena insya Allah saya akan menjelaskan dengan sederhana, konsep yang sederhana. Nggak tahu sederhana saya juga sederhana teman-teman atau enggak. Itu enggak taunya di sana ya. Yang penting saya insya Allah akan berusaha menjelaskan pembahasan ini dengan sesederhana mungkin. Gitu. Oke, sebelum kita review sebelum kita masuk di pembahasan inti kita, ya insya Allah hari ini kita akan membahas macam-macam daripada qadhiyah syartiyah munfasilah dan pembahasan tanakut. Pembahasan tanakut nanti kita masuk di pembahasan ahkam, hukum-hukum yang ada di qadhiyah pembahasan qadhiyah ini. Oke, sebelum kita masuk kita review dulu sedikit pembahasan kemarin. Apa yang dimaksud dengan qadhiyah? Qaulun lidatihi. Harus ada lidatihinya, oke? Yang paling penting harus ada lidatihinya. Kenapa harus ada lidatihinya? Coba sebutkan satu saja alasan kenapa harus dikasih qaid lidatihi. Kemarin, kenapa harus dikasih qaid lidatihi? Karena dirinya sendiri. Nah, itu qaid yang penting kemarin. Kenapa? Alasannya. Apa, Torik? Ya apa? Alasannya apa? Untuk memasukkan apa? Sabda Rasulullah dan juga kalam atau firman Tuhan. Juga memasukkan sesuatu hal atau kalam yang ketika ditinjau dari segi siapa yang ngomong itu dia tidak memiliki sisi kebenaran. Seperti perkataannya Musailamah Al-Kadzab. Sedangkan yang pertama tadi memasukkan suatu qaul yang ketika ditinjau dari segi siapa yang ngomong
maka kita tidak mendapati suatu kebohongan. Jadi firman Tuhan, kemudian sabda Nabi, itu ketika kita melihat kaul itu dengan meninjau siapa yang ngomong, maka kita tidak mendapati suatu kebohongan di dalamnya. Sedangkan qadhiyah itu memiliki dua sisi atau dua ihtimal. Apa ihtimalnya? Entah dia itu bisa bohong ataupun bisa benar. Itu. Sehingga ketika kita melihat atau kita melihat firman Tuhan yang ada di Al-Qur'an, kemudian melihat di kitab-kitab hadis yakni sabda Rasul, ketika kita melihat siapa yang ngomong, jelas dia itu bukan disebut dengan qadhiyah. Itu. Kalau dilihat dari siapa yang ngomong. Tapi lagi-lagi yang namanya qadhiyah itu harus dilihat dari segi perkataan itu sendiri, bukan dilihat dari amrun khori. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam daripada qadhiyah kemarin apa? Ada berapa qadhiyah? Secara asal dibagi menjadi dua. Apa saja? Qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah. Apa perbedaan yang mencolok daripada qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah? Coba Mas Torik, Mas Pang, gimana Mas Pang? Iya, ini kan Mas Torik itu ya, Mas Torik apa ini? Soleh, Mas Torik Soleh dan Mas Torik Pang. Ayo, Mas Torik Pang. Kalau adat syaratnya, sedangkan qadhiyah hamliyah itu nggak ada adat syaratnya. Itu. Atau kalau gampangannya dia itu apa? Qadhiyah hamliyah itu isbatu syai'in li syai'in. Mengisbatkan atau mengafirmasikan suatu hal kepada sesuatu yang lain. Kalau bahasa kerennya seperti itu. Sedangkan qadhiyah syartiyah dia itu sebenarnya gabungan daripada dua qadhiyah hamliyah. Itu. Karena dikasih adat syarat berarti di sana itu kalau di ilmu nahwu ada jumlah syarat, ada juga jawab syaratnya atau jaza. Masa sudah lupa? Jangan dilupakan. Baru kemarin aja. Kemudian kemarin qadhiyah syartiyah dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Qadhiyah syartiyah muttasilah dan qadhiyah syartiyah munfasilah. Kemarin ketika kita mengatakan qadhiyah syartiyah muttasilah, dia itu qadhiyah syartiyah yang bagaimana? Yang hubungannya itu adalah saling mengikat antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan qadhiyah syartiyah munfasilah itu dia itu at-tanafi. Dia itu saling menafikan. Gitu. Qadhiyah syartiyah muttasilah taksimuha bi'tibari al-alaqah. Ketika ditinjau dari segi alaqahnya atau hubungan yang ada di dalamnya. Ada berapa kemarin? Ada dua. Ada yang disebut dengan qadhiyah syartiyah luzumiyah dan qadhiyah syartiyah ittifaqiyah. Apa perbedaan antara qadhiyah syartiyah yang luzumiyah dengan ittifaqiyah? Apa? Kalau qadhiyah syartiyah yang luzumiyah itu yang bagaimana? Adanya pastian antara hubungan tersebut ya. Itu. Sedangkan kalau ittifaqiyah itu hanya kebetulan. Contohnya coba kasih contoh. Mas Soleh. Iya, Mas Faiz. Kalau saya menyebut Faiz berarti langsung ya. Jadi harus ketika saya menyebut Mas Soleh berarti harus tertuju sama Mas Faiz. Ayo. Contoh daripada ittifaqiyah. Ya. Ketika saya datang, maka Torik tidur. Nah, itu contohnya ittifaqiyah. Kalau contoh dari luzumiyah, Pak Ketua.
Apa? Contoh dari qadiyah syartiyah yang luzumiyah. Iya, bentar, saya kasih clue dulu biar nanti bisa menjawab, ya kan? Coba Mas Sita, apa macam-macam daripada luzumiyah kemarin? Apa? Tadoyufiyah sama al-iliyah. Contoh daripada al-iliyah apa? Apa? Qadiyah syartiyah yang iliyah. Di mana lakonya luzumiyah itu yang iliyah. Oh, apa? Oh, ini apa gitu kan? Kayak seolah-olah meyakinkan kita semua gitu. Ada gitu loh. Itu. Iya, inkanatis syamsu toliatan fannaharu maujo. Kalau contoh daripada at-tadoyufiyah. Coba. Siapa? Mbak, siapa? Iya. Oh, enggak usah. Nanti kamu enggak bisa jawab lagi. Gitu aja kamu itu. Apa? Coba Mbak siapa? Mbak Nisa. Ayo. Enggak sampean ini. Soalnya saya enggak kenal belakangnya. Ayo. Iya. Salah siapa saya kenal gitu. Iya, pokoknya yang kenal-kenal tak tunjukin. Iya. Apa contoh daripada tadoyufiyah kemarin apa? Terserah, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Suryani pun nggak masalah kalau bisa. Iya, iya. Coba dijelaskan gimana? Hubungan hubungannya kebapakan sama keanakan. Kalau kemarin di kalau kemarin di ilmu makulat, dia itu termasuk apa? Makulat apa? Tambahan ini. Karena salah satu peserta yang ikut ngaji makulat itu. Oh, apa? I- Iya, coba minta itu, minta apa bantuan ke temannya. Masih ingat gak? Idofa, makulatul idofa. Oke, udah ya, semua ya. Oke, kita masuk di pembahasan di sini. Oke, kita masuk di Qadiyah Syartiyah Munfasilah. Oke, sini ya. Cari posisi duduk yang enak ya. Karena habis ini kita agak mikir. Agak-agak mikir. Gak mikir beneran, agak mikir. Oke, pertama, Qadiyah Syartiyah Munfasilah. Dia itu ada tiga. Yang pertama ada Qadiyah Syartiyah Munfasilah Mani'atul Jama'. Yang kedua Mani'atul Khulu. Yang ketiga Mani'atul Jama' wal Khulu. Oke, kita bahas pertama. Ada yang namanya Qadiyah Syartiyah Munfasilah Mani'atul Jama'. Nah, ini pertama. Di mana Qadiyah Syartiyah Munfasilah Mani'atul Jama' ini
Dia itu adalah qadiyah syartiyah matarokkabat minasyai'i wal akhos min nakidihi. Ini. Dia itu adalah qadiyah syartiyah munfasilah. Di mana dia itu, ini dobitnya. Dobit itu ketika saya menyebut dobit berarti itu kaidahnya. Saya menyebutkan kaidah. Ini kaidahnya. Dobitnya ini. Dobit. Nah, dobitnya gini. Dia itu matarokabat minasyai'in wal akhos min nakidihi. Misal saya kasih contoh. Hadas syai' imma syajarun au had. Oke. Hadas syai' imma syajar. Yang namanya qadiyah syartiyah munfasilah itu, dari kita lihat dari maknanya ya, makna daripada nama ini. Mani'ah itu dia itu tercegah. Sedangkan al-jama' itu keterhimpunan. Sehingga kalau kita memaknai mani'atul jama' itu tercegah adanya suatu keterhimpunan di dalamnya. Contoh misal, hada syai' imma syajar au hajar. Sesuatu itu kalau dia itu enggak pohon, ya dia itu batu. Oke, perhatikan omongan saya. Sesuatu kalau dia enggak pohon, ya batu. Sehingga sesuatu ini dia itu tidak mungkin batu sekaligus pohon. Tapi sesuatu ini mungkin saja bukan batu, juga bukan pohon. Bingung? Saya ulangi lagi. Namanya qadiyahnya itu mani'atul jam'i. Mani'atul jam'i itu tercegah adanya suatu keterhimpunan. Contohnya apa? Contohnya hadas syai' imma syajar au hajar. Di mana asyajar dan hajar ini tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu dan dalam satu tempat. Sesuatu boleh jadi tidak syajar, boleh jadi tidak hajar. Sesuatu ini ada kalanya dia itu adalah batu, ada kalanya dia itu adalah pohon. Di mana sesuatu itu tidak mungkin kita berlakukan pada dirinya batu sekaligus pohon. Tapi sesuatu itu boleh jadi tidak batu, boleh jadi tidak pohon. Boleh jadi sesuatu yang lain. Hadas syai' boleh jadi dia itu adalah kipas angin. Boleh jadi dia itu adalah lukisan yang ada di dinding. Boleh jadi dia itu adalah dindingnya. Boleh jadi dia itu adalah kamera. Makanya dia dinamai mani'atul jam'i. Di mana kaedahnya? Kaedahnya dia itu adalah matarokkabat. Dia itu adalah suatu qadiyah syartiyah munfasilah. Tarokabat. Yang dia itu tersusun. Dari apa? Minas syai'i. Oke. Syai' itu hada syai' imma syajar. Nah, ini syajar ini adalah asyai'nya. Dia itu terangkai daripada sesuatu. Wal akhos min nakidihi. Dan terangkai daripada sesuatu yang lebih khusus daripada kebalikannya. Atau dia itu terangkai daripada sesuatu dan sesuatu yang lebih khusus daripada kontradiktifnya.
Apa kontradiktifnya yang lebih khusus ini adalah di mana kebalikan daripada sajar ini apa? Nakit, nakit daripada sajar. Nakiduhu apa? La sajar. Iya kan? Bukan pohon. Di mana yang bukan pohon itu banyak banget. Ada apa saja? Kitab. Apalagi? Or, orang, syakhs. Apalagi? Kartuna mungkin. Kemudian apa ap- atau apa lagi? Ini hajar juga termasuk. Di mana al-hajar ini dia itu masuk dalam cakupan apa? Masuk dalam cakupan kebalikan daripada sajar ini. Sehingga kaedahnya apa? Kaedahnya dia itu adalah suatu proposisi atau qadhiyah syartiyah munfasilah yang terangkai daripada sesuatu dan sesuatu yang lebih khusus daripada nakit sesuatu yang pertama. Bingung? Masih bingung? Saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi ya, sekali lagi ya. Fokus ya. Oke, teman-temannya yang agak-agak ngantuk disenggol sedikit. Ya, yang agak disenggol ya. Biar fokus lagi ya. Teman sampingnya atau teman belakangnya gitu. Gak apa, disenggol aja ini. Siap, Bos? Siap. Oke. Pak Ketua kalau sudah siap insya Allah siap semua. Oke, pertama ya. Ini. Pertama kita akan membahas tadi. Qadhiyah syartiyah munfasila. Yang pertama macamnya itu maniatul jama'. Di mana qadhiyah syartiyah munfasila maniatul jama' itu dobitnya atau kaedahnya itu apa? Kaedahnya itu adalah dia itu adalah suatu qadhiyah syartiyah munfasila yang terangkai daripada sesuatu. Sesuatu. Dan sesuatu yang lebih khusus daripada nakit sesuatu yang pertama tadi. Saya ulangi. Dia itu adalah qadhiyah syartiyah munfasilah yang terangkai daripada sesuatu dan sesuatu yang lebih khusus dari nakit sesuatu yang pertama. Kalau contohnya hadas syai' imma syajar au hajar. Sesuatu itu kalau dia enggak pohon, ya dia itu adalah batu. Di mana sesuatu itu nggak mungkin kan antara batu dan pohon itu terkumpul dalam sesuatu itu. Kalau dia itu batu, ya bukan pohon. Kalau dia itu pohon, ya bukan batu. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sesuatu itu terangkat? Terangkat itu dua-duanya ini terangkat. Sesuatu itu bukan batu, juga bukan pohon. Bisa saja. Ya, bisa kan? Sehingga apa? Sehingga qadhiyah syartiyah mani'atul jama' ini munfasilah mani'atul jama' di mana antara dua torofnya itu atau dua sisinya nggak mungkin berkumpul dalam satu waktu dan dalam satu tempat, tapi keduanya bisa terangkat dan hilang. Masih bingung? Aman ya? Aman ya? Aman Mas Ida ya? Paham ya? Oke. Ah ini pindah ternyata. Paham nggak, Bos? Gampang ya? Ngeri. Kata Pak Ketuanya gampang loh. Gampang loh. Berarti gampang semua ya? Kalau gampang kita lanjut di yang nomor dua. Apa? Lanjut ya? Oke.
Udah? Paham? Oke, kita lanjut yang nomor 2. Oke, ini yang kedua. Yang kedua ini namanya maniatul khulu. Yang pertama namanya maniatul jama'. Yang kedua namanya maniatul khulu. Maniatul khulu, di mana yang pertama maniatul jama'. Maniatul jama' tadi dia itu adalah tercegahnya adanya suatu keterhimpunan. Sedangkan maniatul khulu dia itu bukan tercegah adanya suatu keterhimpunan, tapi tercegahnya dari kekosongan. Mania itu tercegah, khulu itu artinya kosong. Jadi tercegahnya adanya suatu kekosongan. Itu namanya maniatul khulu. Dobitnya apa? Dobitnya itu mata rokabat minasyai'i wal a'am min nakidihi. Kalau tadi wal akhos min nakidihi, kalau ini wal a'am min nakidihi. Kalau qadiyah syartiyah munfasila, maniatul jama' tadi dia itu adalah qadiyah syartiyah munfasilah yang rangkai daripada sesuatu dan sesuatu yang lebih khusus dari nakid sesuatu yang pertama. Sedangkan yang kedua namanya maniatul khulu, dia itu qadiyah syartiyah munfasilah yang terangkai daripada sesuatu dan sesuatu yang lebih umum daripada nakid sesuatu yang pertama. Contoh, nih, sesuatu itu ada kalanya dia itu bukan berwarna putih atau dia itu bukan putih atau dia itu bukan hitam. Di mana ghairu abyad ini adalah syai'. Ya, kita lihat rangkaiannya dulu. Dia itu adalah syai'. Dan nakid kita cari nakidnya. Nakid daripada ghairu abyad itu apa? Nakiduhu abyad. Di mana abyad ini, ya, abyad ini dia itu lebih apa? Akhos minan apa? Min ghairi aswad. Oh iya, ini dia itu aam, lebih umum min apa? Nakid. Ini dobitnya. Ini kaidahnya. Kaidahnya seperti ini. Kaidahnya saya ulangi. Kaidah daripada qadiyah syartiyah munfasila maniatul khulu, dia itu mata rokabat minasyai'i wal a'am min naqidihi. Dia itu adalah qadiyah syartiyah munfasilah yang terangkai dari suatu hal dan terangkai daripada sesuatu yang lebih umum daripada nakid syai' yang pertama atau nakid atau kebalikan
atau kontradiksi daripada sesuatu yang pertama. Contoh, hada syai' imma ghairu abyad. Sesuatu itu ada kalanya dia itu bukan berwarna putih. Ya, ada kalanya dia bukan berwarna putih. Berarti bukan berwarna putih itu dia itu adalah syai'. Kemudian kita cari nakid daripada syai'nya. Apa nakid daripada ghairu abyad? Abyad. Ketika saya mengatakan diam, berarti nakid daripada diam itu tidak diam. Ketika saya mengatakan merah, berarti nakid daripada merah itu tidak merah. Ketika saya mengatakan cinta, berarti nakid dari cinta itu tidak cinta. Oke, nakid daripada abyad itu, nakid dari ghairu abyad apa? Abyad. Di mana abyad itu masuk dalam cakupan ghairu aswad. Bukan atau selain daripada warna hitam. Sehingga ghairu aswad ini dia itu a'am min nakidis syai'. Dia itu adalah sesuatu yang lebih umum daripada kontradiksi sesuatu yang pertama. Kontradiksi di sini itu adalah min haisul lughah, la min haisul istilah. Nanti kalau min haisul istilah hukum tanakut, hukum kontradiksi atau hukum kontradiksi nanti setelah ini kita bahas di ahkamnya. Ini ya, paham ya? Sehingga apa? Ketika kita mengatakan hada syai' imma ghairu abyad, sesuatu itu ada kalanya bukan berwarna putih. Ada kalanya dia juga bukan berwarna apa? Berwarna hitam. Bisa nggak sesuatu itu bukan berwarna putih, bukan berwarna hitam? Bisa. Apa contohnya? Biru. Contohnya apa? Hijau. Contohnya apa lagi? Pink. Contohnya apa lagi? Marun, merah marun, dan lain sebagainya. Selama dia itu bukan ghairu abyad, juga ghairu aswad. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sesuatu itu dia itu bukan selain daripada apa maksudnya apa berwarna selain daripada putih itu terangkat atau hilang dan selain daripada hitam juga hilang. Bisa nggak? Saya ulangi. Ini saya ulangi. Oke? Fokus ya. Fokus ya. Nanti ngobrolnya habis ini. Fokus ini dulu. Tadi kan ketika saya katakan sesuatu itu atau sesuatu ini ada kalanya bukan berwarna putih atau dia itu bukan berwarna hitam. Berarti kalau dia itu bukan berwarna putih, bukan berwarna hitam, bisa saja kan dua-duanya ini terkumpul kan? Bukan berwarna putih dan bukan berwarna hitam ini terkumpul dalam satu titik. Mungkin kita katakan ahmar. Tapi pertanyaannya, bisa nggak dua-duanya ini terangkat? Bukan berwarna putih itu hilang, bukan berwarna hitam itu hilang. Nggak bisa. Kenapa? Kalau kita mengatakan dua-duanya itu terangkat, selain daripada putih itu hilang, selain daripada hitam itu hilang, terus dia warna apa? Kan kita menafikan semua warna seolah-olah kan? Seolah-olah kita menafikan semua warna. Sehingga nggak bisa. Makanya dia dinamakan sebagai maniatul khulu. Dia itu bisa terkumpul dalam suatu titik, di suatu posisi tertentu, suatu titik tertentu, namun kedua torof ini dia itu tidak bisa hilang. Makanya dia dinamakan maniatul khulu. Sedangkan yang pertama tadi maniatul jama, dia itu tidak bisa terkumpul dalam satu hal. Dua torof itu dia itu tidak bisa terkumpul dalam satu hal atau dalam suatu posisi tertentu, namun keduanya bisa hilang. Dua-duanya bisa hilang. Itu namanya maniatul jama. Sedangkan yang kedua ini namanya maniatul khulu. Faham? Ya, memang agak sulit. Memang agak sulit. Saya akui memang agak sulit. Ya, saya akui memang agak sulit. Makanya saya tanbih dari kemarin. Besok kita akan membahas satu pembahasan yang
agak menyita waktu atau menguras energi kita. Gimana Pak Ketua? Easy. Easy bos katanya bos. In. Aziz. Paham nggak? Awas kalau nggak paham ya. Udah 2 kali sampean belajar ini. Apa? Wah ini Mas Pung. Paham nggak? Paham ya? Siap. Kalau kita sudah selesai, selesai, atul hulu selesai, kemudian kita beranjak di nomor ketiga. Sudah ditulis. Oh mau difoto. Bentar. Duh. Oke. Oke, kita lanjut. Cepet banget ya pergerakan teman-teman ya. Ketika saya lengah sedikit itu langsung keren. Keren sih. Ini pantas jadi detektif ya teman-teman ini ya. Oke, yang terakhir adalah maniatul jama wal khulu. Kalau tadi maniatul jama itu dia itu matarok kabat minas syai'i. Kalau tadi kita melihat dari dobitnya atau kaidahnya gimana? Maniatul jama itu dia itu matarok kabat minas syai'i wan wal akhos min nakidihi. Sedangkan yang kedua maniatul khulu dia itu adalah matarok kabat minas syai'i wal a'am min nakidihi. Yang ketiga dia itu ada dua kaidahnya. Kaidahnya ada dua. Dia itu maniatul jamak wal khulu namanya. Nama kodianya adalah maniatul jamak wal khulu. Berarti dia itu adalah dari kedua torofnya atau dua sisinya. Juga dia tercegah dari kehilangan dua sisinya sekaligus. Berarti harus ada salah satu. Yang tersisa harus ada salah satu. Makanya di sini ulama-ulama manatiko mengatakan atau menamai maniatul jam' wal khulu itu biasa disebut dengan qadiyah al-hakikiyah. Munfasilah yang hakikiyah. Itu. Dobitnya apa? Dobitnya itu yang pertama, dia itu matarok kabat. Dia itu adalah suatu qadiyah munfasilah yang terangkai dari apa? Minasyai'i daripada sesuatu wanakidihi. Nakid itu wanakidi syai'i. Maksudnya gitu. Dia itu adalah terangkai daripada sesuatu
dan kontradiksi daripada sesuatu ini. Atau dia itu adalah terangkai daripada sesuatu dan sesuatu yang bersifat musawin. Musawin itu sama. Dia itu terangkai daripada sesuatu yang sama daripada kontradiksi sesuatu yang. Contoh, al-adat imma. Oke, ini yang pertama. Ini contohnya. Contohnya, bilangan itu kalau dia itu enggak genap, ya dia itu adalah ganjil. Yang kedua, bilangan itu kalau dia itu enggak genap, ya dia itu bukan genap. Di mana az-zaud ini adalah asyai. Dan dia itu terangkai daripada nakid syai tadi. Nakidus syai tadi. Nakidut daripada zaud apa? Ghairu za. Dia masuk dalam kaidah yang pertama ini. Dia itu terangkai daripada suatu hal dan sesuatu yang berkebalikan daripada sesuatu itu. Ada contohnya atau al-adat imma zaujun itu. Bilangan itu kalau dia tidak kan genap, ya dia itu adalah bukan genap. Bukan genap. Zaud ini dia itu adalah nakidus syai. Kalau yang pertama al-adat imma zaujun. Dia itu asyai berarti zaud ya. Atau dia gimana itu atau dia itu ganjil. Ganjil itu sifatnya itu musawin. Li apa? Li ghairi zaud. Ini. Kalau angka 0 dia itu termasuk ganjil atau genap? Tuh, yang ahli matematika siapa? Nanti ya, tanya beliau. Sehingga apa? Kalau di sini kita apa? Fahami itu. Mani atul jama' wal khulu ini gitu. Dia itu harus ada salah satu itu, salah satu apa? Salah satu torofnya yang tersisa. Dia itu nggak bisa berkumpul dua-duanya dan keduanya juga tidak bisa hilang. Nggak bisa terangkat maksudnya. Sehingga dia itu harus kalau adat atau bilangan itu sudah dia itu disifati dengan genap berarti dia itu bukan ganjil. Kalau adat itu disifati dengan ganjil berarti dia itu bukan genap. Nggak bisa bilangan itu dia itu ganjil juga sekaligus genap. Ya. Kemudian ini juga sehingga dia itu dikatakan sebagai apa? Zaud ini matarokkabat minasyai'i au fardun. Fardun itu dia itu adalah musawin linakidi syai'. Itu kaidahnya seperti itu tadi. Sedangkan yang pertama al-adat imma zaujun au khairu zaujin ini dia itu adalah terangkai daripada sesuatu dan nakid daripada sesuatu itu. Sesuatu yang pertama.
atau nakid daripada torof yang pertama atau sisi yang pertama. Itu namanya qadiyah syartiyah munfasilah maniatul jama' wal khulu, atau disebut dengan qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Bisa ditulis dulu. Kenapa? Al insan imkar au unsa. Misal kalau enggak, ada enggak khunsa? Apa? Berarti kalau andekan khunsa itu ada, dia itu masuk dalam ranah apa? Bisa enggak manusia itu berkumpul dalam dirinya itu dua tadi? Berarti kan kalau transgender misal, kalau kita ambil sebagai apa? Contoh kasus apa? Lucinta Luna. Misal ya, kita ambil kasus apa Lucinta Luna. Misal, dia itu sejak asal dia kan pria kan? Kemudian dia operasi jadi wanita. Sekarang pertanyaannya, status dia sebagai apa? Ad-dhawahir, al-ahkam ad-dhawahirnya, dia itu kamu hukumi sebagai laki-laki atau perempuan? Apa? Dohirnya. Tapi kalau nanti aja, nanti aja. Nanti ya, nanti ya. Dulu. Kalau ini contohnya diterusin, Anda ini bahaya. Dia ini. Ya, ini yang bahaya. Dari sekian banyak orang yang ada di sini, ini yang paling bahaya ini. Ya ini. Yang memegang kendali ruangan itu dia ini. Kalau sekali berucap, wah udah bahaya. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah, pembahasan qadiyah wa aksamuha dan pembagian-pembagian qadiyah kita sudah selesai. Ya, walaupun itu secara singkat, enggak semuanya, enggak secara menyeluruh. Kenapa? Karena kita memang sekarang berada di marhala pertama belajar ilmu mantik. Yang penting basic-basic aja. Basic aja yang harus ada. Kemudian kita sekarang akan masuk di kalau di apa ilmu mantik ada istilah al-istidlal. Itu. Kalau bahasa kerennya gitu. Kalau bahasa kerennya itu adalah inverse. Sehingga istidlal ada yang mengatakan istidlal itu apa? Istidlal itu adalah proses melahirkan suatu proposisi dari proposisi yang lain. Itu namanya istidlal. Istidlal itu tadi apa? Proses melahirkan suatu proposisi dari proposisi yang lain. Proposisi itu adalah qadiyah. Proses melahirkan proses melahirkan suatu qadiyah dari qadiyah yang lain. Itu namanya al-istidlal. Nah, istidlal sendiri kalau di ilmu mantik itu ada istidlal al-mubasyir, ada al-istidlal ghairu mubasyir.
Jadi kalau gini, kalau kita gambarkan skemanya itu seperti gini. Oke. Kita akan membahas ini. Ini pertama, ini pembukaan atau materi prasyarat. Nanti sebelum kita masuk di pembahasan inti. Baik pembahasan tanakut itu sendiri, baik pembahasan setelah tanakut ada aks mustawi yang ada di apa? Sulam. Kemudian nanti setelah itu membahas tentang kias, setelah itu membahas tentang lawahikul kias. Oke. Al istidlal. Istidlal itu ada dua di ilmu mantik. Istidlal tadi itu apa? Dia itu adalah proses lahirnya suatu proposisi atau kodiyah dari kodiyah yang lain. Al istidlal ada dua. Ada istidlal yang dia itu al ada al istidlal ghairu mubashir. Istidlal mubashir dan istidlal ghairu mubashir itu perbedaannya seperti ini. Misal, ketika saya punya suatu proposisi atau saya punya suatu ungkapan, saya mengatakan Faiz itu anak yang soleh. Nah, untuk menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan Faiz itu adalah anak yang soleh, kita menggunakan istidlal atau inverse yang pertama, yang mubashir, bersifat langsung. Bisa kita menggunakan tanakut. Tanakut atau biasa disebut dengan hukum kontradiksi. Sehingga ketika saya mengatakan Faiz itu anak soleh, datangkanlah kodiyah yang mana kodiyah tersebut itu lahir dari kodiyah saya yang pertama tadi dengan menggunakan hukum kontradiksi. Contohnya, ketika saya mengatakan Faiz itu anak yang soleh, berarti kontradiksinya Faiz bukan anak soleh. Itu kan suatu kesimpulan yang lain ya, yang dia itu bertolak belakang dengan pernyataan saya. Sehingga itulah yang dinamakan dengan al-istidlal al-mubashir. Tapi kalau istidlal ghairu mubashir, kita merangkai dulu. Kita rangkai satu proposisi dengan proposisi yang lain. Akhirnya nanti dia akan melahirkan suatu natijah atau konklusi. Sehingga itu dikatakan sebagai al-istidlal ghairu mubashir. Tidak secara langsung. Sehingga di sana ada proses. Prosesnya apa? Proses kita merangkai suatu proposisi dengan proposisi yang lain. Contoh, Faiz adalah anak yang soleh. Ya. Setiap anak yang soleh dicintai banyak wanita. Maka kesimpulannya Faiz itu dicintai banyak wanita. Itu namanya istidlal ghairu mubashir. Nah, istidlal yang mubashir ini dia itu ada dua coraknya. Ada yang dia itu at-taqabul bainal qadiyatain. Bainal qadha ya. Dia beberapa. Yang pertama namanya at-tanakut. Ada namanya at-tadakhul. Ada istilahnya at-tadad. Ada istilah dukhul tahtat tadad.
Ada yang dia itu adalah at-takafu bainal qadaya. At-takafu ini dia itu ada satu, ada yang namanya apa? Al-aks. Aks ini ada dua hal, ada aks al-mustawi, ada al-aks an-nakid. Asnakid ada dua, ada aksnakid yang dia itu muaf, ada yang dia itu mukholif. Kan ghairu mubashir, dia itu ada al-qiyas yang kita bahas di ini ya, yang kita sebutkan di sini adalah yang di sulam. Kemudian ada namanya al-istiqra at-tamtsil. Mana yang akan kita bahas? Nggak mungkin kita bahas ini, nggak cukup waktunya. Dan semua ini andaikan kita bahas, ini belum waktunya di marhalah pertama atau di kitab sulam. Atau kajian kita pertama di sulam ini. Yang akan kita bahas ketika kita berada pertama itu, kita cukupkan dengan, kalau di Mubasyir, al-istidlal Mubasyir, kita cukupkan dengan dua pembahasan saja. Apa? Yang pertama adalah at-tanakut, yang kedua adalah al-aks al-mustawi. Yang pertama yang akan kita bahas nanti, atau hal ini disebut dengan al-ahka atau ahkamul qadoyah, hukum-hukum daripada proposisi itu sendiri. Yang pertama adalah tanakut atau biasa disebut dengan hukum kontradiksi. Sedangkan al-aks al-mustawi biasa disebut dengan hukum konversi. Kalau tadi aks itu hukum posisi. Banyak nanti. Yang penting ini nanti yang akan kita bahas ya. Tanakut sama aks mustawi. Aks kita pertemuan selanjutnya. Karena nggak cukup waktunya. Karena agak panjang juga aks mustawi. Pertemuan selanjutnya berarti aks mustawi dan pembahasan kias pertama. Kias iktironi. Kita akan bahas sana. Tuh. Sudah? Di itu? Boleh difoto dulu.